Perkenalkan, saya Aminata Soliha dengan NIM akhir 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing di Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dekade terakhir. Sebagai salah satu bahasa asing yang populer dan memang sangat banyak orang untuk mempelajarinya. Bahasa Jepang tidak hanya dipelajari oleh pelajar, tetapi banyak juga profesional yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam dunia kerja. Dalam penjelasan saya ini, saya akan membahas peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia yang mencakup berbagai aspek, seperti kebutuhan pasar, metode pengajaran, serta tantangan yang dihadapi. Dan yang pertama adalah latar belakang pendidikan bahasa Jepang di Indonesia, yang diawali dengan sejarah perkembangan. Bahasa Jepang mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-20, terutama selama masa penjajahan Jepang. Setelah itu, minat terhadap bahasa Jepang ini meningkat seiring dengan pertumbuhan hubungan ekonomi dan budaya antara Indonesia dan Jepang. Saat ini, banyak institusi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas, yang menawarkan program bahasa Jepang untuk dikenalkan pada pelajar-pelajar tersebut. Dan selanjutnya ada popularitas bahasa Jepang. Popularitas bahasa Jepang Indonesia dipicu oleh beberapa faktor. Di antara lain ada budaya pop, kesempatan kerja, dan pertukaran budaya. Yang pertama ada budaya pop yang banyak masyarakat Indonesia dari anak-anak, remaja, dan dewasa yang menyukai atau menggemari film, anime, dan musik Jepang. Yang kedua, ada kesempatan kerja. Banyaknya perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia membuat bukanya peluang bagi mereka yang ahli dan menguasai bahasa Jepang yang dapat bekerja di perusahaan Jepang tersebut. Yang ketiga, ada pertukaran budaya. Adanya program pertukaran pelajar dan magang di Jepang membuat semakin meningkatnya peminat untuk belajar bahasa Jepang. Apalagi para pelajar yang sangat tertarik pada program pertukaran pelajar ke Jepang dan sangat mengagumi budaya-budaya yang ada di Jepang. Dan selanjutnya ada peran pendidikan bahasa Jepang. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi. Pendidikan bahasa Jepang dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Dengan dapat menguasai bahasa Jepang, siswa dapat berinteraksi dengan penutur asli lewat aplikasi yang dikhususkan untuk berkomunikasi dengan orang asing, dan orang itu juga dapat memahami budaya Jepang secara mendalam. Dan yang kedua ada mendorong pemahaman budaya. Belajar bahasa Jepang bukan hanya mempelajari tentang tata bahasa dan kosakatanya saja, tetapi juga tentang memahami budaya-budaya yang berada di Jepang. Ini dapat membantu siswa untuk lebih menghargai perbedaan budaya yang ada di Jepang dan budaya di Indonesia. Selain itu juga, siswa dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang Jepang. Dan yang ketiga, ada terbukanya peluang karir. Kemampuan dalam berbahasa Jepang dapat membuka banyak sekali peluang karir di berbagai sektor. Contohnya, perusahaan multinasional, industri pariwisata, dan pendidikan. Perusahaan multinasional. Banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia mencari karyawan yang bisa berbahasa Jepang, karena mereka membutuhkan komunikasi yang efektif dengan kantor pusat di Jepang dan klien lokal. Selain itu, kemampuan bahasa Jepang juga membuka peluang karir yang lebih luas di perusahaan multinasional tersebut. Yang kedua, ada industri pariwisata. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan Jepang, kemampuan bahasa Jepang dapat menjadi aset berharga, karena kemampuan bahasa Jepang tersebut dapat memudahkan pemandu pariwisata untuk menyampaikan ke wisatawan Jepang. Dan yang terakhir ada pendidikan. Guru bahasa Jepang sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan. Dan kembali lagi pada topik awal, karena peminat terhadap bahasa Jepang dan budaya Jepang sangat meningkat. Selanjutnya ada metode pengajaran bahasa Jepang. Yang pertama, ada pendekatan komunikatif. Metode pengajaran yang komunikatif sangatlah efektif dalam pembelajaran bahasa Jepang. Siswa diajak untuk berdiskusi, berdebat, dan berinteraksi dengan bahasa Jepang, sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan mendengarkan mereka. Yang kedua, ada penggunaan teknologi. Teknologi telah menjadi
bagian integral dalam pendidikan bahasa Jepang. Penggunaan aplikasi, video, dan platform pembelajaran online dapat memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memberikan siswa kesempatan untuk menerapkan keterampilan bahasa Jepang dalam konteks nyata. Misalnya, siswa dapat melakukan proyek penelitian tentang budaya Jepang atau membuat presentasi dalam bahasa Jepang. Dan berikutnya, ada tantangan dalam pendidikan bahasa Jepang. Yang pertama, tantangan tersebut adalah keterbatasan sumber daya. Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan bahasa Jepang di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya, termasuk buku teks, materi ajar, dan guru yang berkualitas. Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran bahasa Jepang. Dan yang kedua, ada persepsi masyarakat. Meskipun popularitas bahasa Jepang meningkat, masih ada persepsi masyarakat bahwa bahasa Inggris lebih penting untuk dipelajari karena termasuk bahasa internasional. Hal ini dapat mengurangi minat siswa untuk belajar bahasa Jepang. Yang ketiga, ada kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran juga menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah yang kurang terakses. Banyak guru bahasa Jepang yang belum memiliki pelatihan secara khusus yang memadai, sehingga hal tersebut mempengaruhi kualitas pengajaran. Selanjutnya, ada prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Yang pertama, permintaan pasar yang tinggi. Yang kedua, bekerjasama internasional. Yang ketiga, perkembangan kurikulum. Yang pertama, ada permintaan pasar yang tinggi. Dengan semakin banyaknya perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, permintaan untuk kinerja kerja yang menguasai bahasa Jepang dipastikan akan terus meningkat. Ini menciptakan peluang besar bagi lulusan yang memiliki keterampilan bahasa Jepang. Yang kedua, ada kerjasama internasional. Kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, dan industri akan semakin memperkuat posisi bahasa Jepang di Indonesia. Program pertukaran pelajar dan magang akan terus berkembang karena memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk belajar Jepang secara langsung. Yang terakhir, ada perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum bahasa Jepang yang lebih relevan dengan sesuai kebutuhan industri akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Jepang. Ini termasuk integrasi teknologi dan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif. Yang terakhir, ada kesimpulan. Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keterampilan komunikasi, pemahaman budaya, dan membuka peluang karir. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia sangatlah cerah, dan dukungan dari pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, bahasa Jepang dapat menjadi salah satu bahasa asing yang paling diminati di Indonesia. Dengan memahami pentingnya pendidikan bahasa Jepang, diharapkan lebih sangat individu yang tertarik untuk mempelajari bahasa ini, sehingga dapat berkontribusi dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Jepang di berbagai bidang. Sekian dari saya, terima kasih.